Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Sapitri dengan nomor NIM 1911155 dari kelas 4A reguler sore. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tinjauan ekologis Ekologi Administrasi Negara Indonesia. Ekologi Administrasi Negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia, digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer atau HANKAM. Ipolek Sosbudmil. A. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek alamiah. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi, yang kedua, keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama, lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak pengaruh terhadap struktur dan perilaku negara. A. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Bentuk wujudnya ke dalam. Geografi Indonesia merupakan kepulauan, terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan lautan 5,4 juta km persegi sehingga keseluruhannya mencapai 7,3 km persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain sehingga pulau-pulau menjadi tidak terisolasi. Dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau tersebut merupakan bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini, tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktoral Jenderal Perhubungan Laut dan Direktoral Jenderal Perhubungan Udara yang dengan programnya masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka menerobos isolasi pulau-pulau tersebut. Selain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagian terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif, di samping lembah-lembah ngarai, mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung berapi meletus, banjir lahar, panas dan dingin, tanah longsor dan sebagainya. Guna menanggulangi akibat ini, perlu disiapkan administrasi negara dalam satuan yang dulu disebut dengan Komando Penanggulangan Bencana Alam. Data astronomis Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur di antara 6 lintang utara, 11 lintang selatan yang berarti berada di daerah tropik. Iklim tropik yang panas dan lembab mengakibatkan tumbuh-tumbuhan hidup subur sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya dan sekaligus peremajaannya. Untuk ini, semua diperlukan dan data unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktoral Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Di samping itu, iklim tropis juga sering menimbulkan kesulitan berhubungan besarnya curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia, sungai-sungai meluap, dan banjir menimpa sebagian penduduk. Dengan demikian, menjadi bertambahlah beban Satkorlak penanggulangan bencana alam, yaitu mengatasi akibat banjir. Di samping itu, disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatasi banjir ini, misalnya penghijauan dan reboisasi, penggalin kanal-kanal, pembuatan bendungan, pengendali banjir, pelurusan alur sungai, dan sebagainya. Untuk keperluan ini semua, tepatnya apabila
pada kabinet sekarang ditunjuk Menteri Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara-negara besar wilayah Rusia, RRC, Jepang, dan India, dan Australia di sebelah selatan Indonesia yang orientasinya ke barat. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik yang peran pentingnya telah terbukti sejak Perang Dunia Kedua, dan Samudra Hindia yang semakin penting perannya berhubungan dengan negara-negara di sekitarnya dan merupakan jalur suplai minyak dari Timur Tengah ke Eropa, Amerika, dan Jepang. Posisi silang demikian ini menjadi Indonesia sebagai incaran ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Di samping itu juga Indonesia seolah-olah menjadi medan terbuka yang dapat didekati dari segala arah. Atas dasar ini, diusahakan agar Indonesia mampu mengontrol wilayahnya dan menangkal bahaya-bahaya yang datang di segala arah untuk menangkal bahaya-bahaya yang datang di segala arah, yang mana perlu diciptakan seperangkat administrasi negara. Misalnya, jajaran Departemen Hankam dengan kemampuan di laut dan di udara tangguh, Badan Koordinasi Intelijen Negara, jajaran-jajaran Departemen Luar Negeri, dan sebagainya, semuanya diarahkan untuk melindungi tanah tumpah darah dan bangsa Indonesia, baik dengan jalan menahan musuh dan kekuatan subversif yang akan masuk ke Indonesia dan mematikan kekuatan tersebut pada sumbernya di luar Indonesia, maupun dengan jalan mempererat kerjasama di antara negara-negara sahabat, terutama tetangga terdekat, dalam bentuk kerjasama regional seperti ASEAN. Yang B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang 3 ml laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut. Dalam hal demikian, pada waktu air pasang surut, seolah-olah wilayah Indonesia terbelah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, lebih dari 3 ml laut, di mana kapal-kapal asing dapat memasukinya seperti di laut bebas. Keadaan demikian tentu tidak dapat dibiarkan. Berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keadaan yang terpisah itu mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia, dan dipateri perasaan kesatuan dan persatuan karena senasib dan sepenanggungan, maka lingkungan bangsa Indonesia tumbuh semangat persatuan. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian. Di samping juga dapat mendapatkan bencana alam. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam maupun untuk aquaculture.
Lautan yang mengandung kekayaan laut bermacam-macam ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat administrasi negara yang terhimpun dalam departemen dengan komponen-komponennya. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karenanya, bantuan asing, baik berupa modal dan tenaga ahli, tidak dapat dihindarkan. Demikian pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di lapas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan pihak asing. Demikian pula perusahaan bahan tambang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam ini sangat terbatas, karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk menanam padi, diubah menjadi benar-benar menghasilkan padi, dan seterusnya. Demikian uraian mengenai keadaan dan kekayaan alam dan garis besarnya. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. A. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, beberapa hal perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan yang tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding, serta penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat Indonesia, negara terbesar kelima dalam hal jumlah setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, mempunyai penduduk 1.208.229 jiwa pada tahun 1971 dan 147.490.298 jiwa pada tahun 1980 dengan kenaikan rata-rata 2,32% setiap tahun selama 10 tahun terakhir ini, telah mendorong pemerintah untuk sekuat tenaga menghambat laju pertambahan penduduk ini. Sejak semula telah dikhawatirkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tergolong jumlah yang besar. Laju usaha-usaha pengendalian jumlah penduduk dengan tujuan terhambat bertumbuhnya. Untuk keperluan ini, maka ditetapkan program-program pemerintah yang berkenaan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana yang dimulai secara resmi 1969. Organisasinya semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), kemudian diubah pada tahun 1970 atau 1971 menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN), dan disempurnakan pada tahun 1971 atau 1972, dan pada perkembangan selanjutnya badan ini mempunyai susunan vertikal dan melibatkan para kepala daerah. Kesemuanya mempunyai dampak terhadap administrasi negara daerah dalam lingkungan Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Sebagai gambaran, sejak semula telah didapati bahwa kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia berdasarkan hasil kedua sensus terakhir.
yaitu pada tahun 1971 penduduk Indonesia 1.208.228.229 yang 76.086.327 berada di Pulau Jawa dan Madura. Dan pada tahun 1980 penduduk Indonesia 1.041.490.298 yang 91.269.528 diantaranya berada di Pulau Jawa dan Madura. Keadaan yang timpang ini tidak dapat dipertahankan dan harus diambil langkah-langkah nyata dan berencana untuk mengatasinya dengan memindahkan sebagian penduduk Jawa dan Madura ini keluar. Untuk keperluan ini, pemerintah mempersiapkan seperangkat administrasi negara dengan nama jawatan atau Direktorat Jenderal Transmigrasi. Pada suatu saat, jawatan ini ditingkatkan statusnya bersama-sama Koperasi dan Pembangunan Desa menjadi Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Dan terakhir berada di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka peningkatan program-program transmigrasi ditunjuk Menteri Muda urusan transmigrasi, dan dengan demikian menjadi jelaslah bahwa penunjukan Menteri Muda tersebut dalam Kabinet Pembangunan 3 tepat sekali. Komposisi atau umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk Indonesia yang berusia 5 sampai 9 tahun pada tahun 1971 berjumlah 18.954.108 usia masuk sekolah dasar, maka perlu diikuti program pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara di bidang pendidikan dasar dengan membangun gedung-gedung SD, merekrut guru-gurunya, mengadakan buku-buku bacaan dan alat-alat perlengkapan lainnya. Yang keempat, penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. Hal ini sudah jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian nasional pendukung beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi negara, gaji pegawai, alat perlengkapan dan sebagainya. 5. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Bahkan berdasarkan penelitian khusus di sementara daerah masih banyak kepala desa dan perangkat pemerintah desa yang masih buta aksara. Semua ini mempengaruhi efisiensi administrasi negara. Yang keenam, kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. Demikian beberapa penunjukan pengaruh keadaan rendah di kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajarannya dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya Departemen Dalam Negeri dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spesial penduduk. Yang kedua, Departemen Kesehatan dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. Yang ketiga, undang-undang wajib belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi negara. Administrasi daerah dapat mencegah buta huruf. Program pendidikan lainnya dapat memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin
warga negara atau penduduk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkannya kecerdasan rakyat, maka komunikasi antara administrasi negara dan rakyat menjadi lebih mudah paham dan dimengerti, serta menjadi akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat dalam program-program tersebut. Dengan demikian, administrasi memperoleh legitimasi yang besar. Demikian penonjolan pengaruh dari administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.